Itu pertanyaannya kan sampai tingkat kekhawatiran politis bahwa jangan-jangan, menurut pertanyaannya ya, bukan kesimpulan siapa-siapa, jangan-jangan ini adalah strategi pemusnahan nasional sehingga semua yang divaksin akan mati, akan musnah, kemudian diganti oleh bangsa yang baru, sampai ngomong gitu. Kita bisa memahami kekhawatiran karena kasus COVID maupun vaksinnya ini kan, kalau dalam Islam itu namanya gini, orang itu yakin vaksin manfaat juga enggak, terus memastikan mudorot juga enggak, itu namanya syubhat. Nah kalau dalam Islam kasus syubhat itu disuruh meninggalkan, tapi kan kita tidak bisa meninggalkan karena kita berada di tengah-tengah itu semua, sehingga itu harus ada formula, saran, rekomendasi atau fatwa atau apapun untuk posisi yang syubhat dari semua masyarakat. Bilang manfaat belum tentu, bilang mudorot juga belum tentu, jadi kan harus ada formula untuk menemani teman-teman yang bertanya itu. Nah, yang pasti adalah Mas Helmi, itu pertanyaan kan ke saya, dan itu kan tidak tepat sama sekali, karena kalau Anda cari buah mangga, jangan ke kebun jambu, kan gitu kan. Kalau Anda cari sate kambing, jangan ke soto yang pakai daging sapi, kan begitu. Jadi kalau tanya sesuatu dalam kehidupan ini kan harus ada marjaknya, harus ada pertanggungjawaban ekspertasi atau keahliannya. Nah saya kan itu kan pertanyaan mengenai kedokteran, kan saya bukan, jadi saya tidak punya ekspertasi dan tidak punya keahlian, bahkan tidak punya cukup pengetahuan untuk menjawab itu. Terus nanti urusannya juga sama kepastian hidup, keraguan-raguan hidup, tawakal, takwa, dan sebagainya. Itu kan saya juga bukan kiai, jadi saya bukan marja untuk semua urusan yang ditanyakan itu. Oleh karena itu kita mendatangkan Pak Edot sama Mas Yoyo agar supaya bisa lebih luas mempertimbangkan, lebih detail, lebih seimbang satu sama lain seluruh informasi yang bisa kita rekam pada sore hari ini. Sehingga untuk itulah kita saya sendiri ikut tanya kepada Mas Edot, kepada Yoyo. Jadi kemarin Mas Edot juga sudah WA saya soal vaksin ini bagaimana, dan beliau punya rekomendasi. Jadi saya kira yang pertama adalah kita minta kepada Pak Edot untuk memberi rekomendasi, karena beliau ahlinya, beliau adalah pemilik kebun mangga yang orang cari mangga tadi itu. Kan kira gitu. Ya, kalau atas pertanyaan bahwa sebaiknya saya ikut apa enggak gitu kan. Jawaban singkatnya adalah ikut. Jawaban singkatnya adalah ikut. Nah, ikut itu kan mesti ada reasoningnya kenapa gitu kan. Di berbagai media sudah dikatakan bahwa vaksin yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac, di mana efikasinya 65% sekian gitu loh. Artinya dari 100 orang yang divaksin, nanti yang benar-benar bebas itu 65, yang 35 masih bisa. Iya. Masih, ya. Jadi itulah kenapa kita nggak milih chance yang 65 itu. Ya, jadi jelas ya. Fatwanya Pak Edot adalah ikut vaksin, ya. Sekarang kan pasti mereka kemudian terbentur beberapa pertanyaan. Jadi ada yang mungkin berpikir kalau ikut vaksin belum tentu terlindungi, bahkan ada yang berpikir jangan-jangan malah musnah, malah mati, malah sakit dan seterusnya kan itu. Kalau tidak ikut berarti kan dia juga, kalau tidak ikut vaksin berarti dia kan juga tidak punya kemungkinan untuk punya ketahanan terhadap COVID kan gitu. Nah, jadi kedua-duanya punya kemungkinan yang sama-sama membingungkan. Nah, sekarang Pak Edot mengatakan melu ikut vaksinasi gitu ya. Terus bagaimana membereskan pertanyaan dan keraguan-raguan tadi? Kalau saya membayangkan, kan gini, kan kita ini manusia yang sangat relatif, manusia yang sangat lemah, dan manusia yang tidak mandiri untuk menentukan hidupnya sendiri. Bahkan kita tidak bisa menentukan detak jantung kita untuk terus berdetak, darah kita terus mengalir kan juga tidak bisa. Itu kan ada yang lebih berkuasa dari kita, itu namanya Tuhan. Nah, melibatkan Tuhan ini kan Anda jangan menunggu negara atau pemerintah, Anda harus melibatkan Allah,
melibatkan Tuhan di dalam hidup Anda masing-masing, dan dengan cara berpikir Anda dengan Allah melalui ayatnya, melalui klausul-klausul macam-macam di dalam sejarah Islam, Anda bisa menyimpulkan dan kemudian memfatwai diri Anda sendiri. Nah, kalau saya begini, kalau Anda sangat merasa rawan untuk ikut, ya coba menghindar, mudah-mudahan, tapi dengan syarat Anda mau ikut atau tidak ikut, tetap ketergantungan dan tawakal Anda kepada Tuhan tetap. Jadi kan tadi kan rumusnya, Anda ikut bisa tetap sakit, bisa tetap kena, Anda tidak ikut juga bisa tidak kena, itu kan relativitasnya kan seperti itu. Jadi kalau Anda merasa gamang, merasa miris untuk ikut, nah asal Anda hadirkan Tuhan di dalam miris Anda itu, sehingga Anda tidak bergantung kepada vaksin untuk terlindungi dari COVID, tapi Anda bergantung kepada kehendak Allah, di mana Anda mengabdi kepada Dia. Termasuk kalau Anda kepepet oleh keluarga, oleh situasi lingkungan dan seterusnya, untuk ini jarum vaksin sudah berhadapan dengan Anda, tinggal ces gitu ya, itu juga tidak apa-apa menurut saya, tapi asal tetap tergantung kepada Allah. Jadi Anda tinggal doanya berbeda antara divaksin apa tidak divaksin. Jadi tetap ketika divaksin ya Allah yang bisa menentukan vaksin itu akan betul-betul melindungi Anda atau tidak. Kan tetap begitu. Itu seperti kasus Nabi Musa yang sering saya ceritakan itu. Jadi tetap bukan daun apa menyembuhkan apa, bukan obat apa menyembuhkan apa, tetapi kehendak Allah yang menyembuhkan atau yang tidak menyembuhkan, itu terserah-serah. Jadi sekarang nomor satu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kan gitu. Karena seluruh kepastian itu hanya ada di Dia, tidak di kita. Meskipun ikhtiar manusia itu tetap harus kita hormati, kita hargai. Apalagi Presiden sudah memberi contoh untuk bersedia divaksinasi. Itu juga harus Anda hargai, kan gitu. Itu kan bentuk tanggung jawab. Kita harus tetap beriktikat baik, berhusnudzon, bersangka baik kepada beliau dan kepada semua urusan vaksin ini menurut saya. Karena vaksin ini kan ibaratnya dulu ada orang bawa onta ke Masjid Nabawi, terus dilepas, tidak diikat di pohon apa di patokan gitu, terus Nabi Muhammad menegur, ya kamu ikat dulu ontamu itu, baru ditawakalkan untuk diserahkan kepada Allah. Kalau kamu sendiri tidak mencoba mengikat onta itu, kan berarti kamu memperlakukan Allah sebagai buruhmu untuk menjaga onta. Nah kan mengikat onta itu kan sama dengan vaksinasi ini, kan gitu. Jadi ya ketika Anda divaksin, Anda bilang sama Allah bahwa ya Allah, saya mohon dengan sangat Engkau menentukan bahwa vaksin ini akan memberi saya perlindungan. Apapun yang dimasukkan ke tubuh saya, tapi Engkau menentukan ini menjadi perlindungan hidupku dan semua keluargaku, kan tinggal begitu. Itu cukup dengan Al-Fatihah, ya bisa dengan ayat-ayat yang lain dan wiritan yang lain juga bisa. Tapi intinya, kalau saya kan bukan pakar ketuhanan, tetapi saya adalah manusia yang lemah dan berada pada posisi relatif sebagaimana semua orang, sehingga saran saya ya hanya mau vaksin mau tidak vaksin, tetap ketergantungan dan korelasi timbal balik dengan Allah tetap harus dijaga, itu kira-kira. Yang bisa saya sarankan kepada semua teman-teman dan jamaah ma'iyah dan siapapun saja adalah menjaga terus-menerus hubungan baik dengan Allah. Itu pun tidak terjamin, karena jaminannya itu ya ada di rahasianya Allah. Anda bisa menjadi pilot yang rajin sholat, yang hidupnya baik, tapi kemudian kecelakaan di Pulau Seribu juga bisa, terserah Allah. Dan kecelakaan di Pulau Seribu tidak berarti buruk di hadapan Allah, karena buruk dan baik itu rentangnya kan dunia akhirat. Mungkin itu yang terbaik bagi dia dalam hitungan Allah, kita tidak tahu. Makanya kita pokoknya mohon yang terbaik menurut Allah, dan kita siap dengan apa saja yang ditentukan oleh Allah. Kalau saya gitu. Vaksinasi itu kan salah satu upaya untuk mencapai kondisi imunitas seseorang. Jadi imunisasi itu salah satunya dengan vaksinasi. Kemudian apa yang dibutuhkan? Nah, syarat-syarat pada vaksin COVID ini memang ada beberapa. Satu, dia berlaku sangat disarankan untuk umur 18 sampai 59 tahun, ya sebelum 60 lah. Kemudian dia sehat, dia tidak mempunyai penyakit penyerta, komorbid misalnya, ada hipertensi, ada penyakit
apa namanya, kencing manis dan lain sebagainya, beberapa syarat itu. Yang ketiga memang mau gitu ya, mau bersedia, dan saya kira itu syarat-syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum vaksin. Itu sangat penting pengetahuan tentang sebelum divaksin harus dipastikan dulu sejumlah hal dalam kondisi tubuh kita. Nah, kita bertanya juga sama Pak Edot ya, vaksin ini kalau ngomong positif negatifnya, ini kira-kira ada negatif efek apa atau tidak ada, ataukah ini manjur atau tidak manjur, kan juga ada persentasenya, ada kadarnya. Karena manusia kan ilmuannya kayak apapun, dia tetap bukan penentu final dari keputusan dalam kehidupan kan. Jadi ilmuwan dan para dokter ahli kesehatan semua kan ikhtiar sebisa-bisa mungkin. Dan kalau saya kan sering dinasihati Pak Edot dan saya dikasih obat, dan saya minum semua obat yang dikasih dokter Edot maupun dokter Bri, kepala rumah sakit RS Dr. Isyak di Tulungagung. Saya semua minum. Nomor satu pertimbangan saya bukan soal medisnya, obatnya apa kan saya tidak bisa ngukur. Bagaimana saya mau menilai obatnya efektif atau tidak ke saya, wong saya bukan ahli kesehatan. Yang saya ambil dari obatnya Edot adalah tangannya Edot yang ikhlas, yang menyayangi saya, memperhatikan saya, bersimpati kepada kesehatan saya, dan itu yang saya ambil. Dan yang saya laporkan kepada Allah adalah bahwa ada teman saya yang mencintai saya, menyayangi saya, sehingga ikut menjaga kesehatan saya. Mohon semua dikabulkan oleh Allah. Jadi apapun yang dia kasih ke saya akan efektif karena Allah, ya, bukan karena obat itu sendiri ya. Gitu ya. Ini mungkin bedanya ilmu sama iman di situ ya, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, seandainya orang tuh khawatir terhadap vaksinasi apa tadi senengnya apa mau? Sinovac tadi itu, ada nggak faktor-faktor yang memang perlu dikhawatirkan dari Sinovac ini ketika memasuki badan manusia? Secara umum semua vaksin itu mempunyai hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Artinya ada berbagai macam vaksin seperti virus atau bakteri yang dilemahkan. Kemudian apakah vaksin itu berasal dari fraksi atau bagian atau potongan tubuh dari bakteri. Kemudian apakah vaksin itu berasal dari turunannya atau kopi dari DNA atau RNA dari virus tersebut. Nah, itu berbagai macam hal yang kalau itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, itu bisa memberikan hal-hal yang seperti vaksin biasa lah kalau kita imunisasi atau vaksinasi di puskesmas atau di pusat kesehatan. Ada namanya reaksi-reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang paling ringan tidak apa-apa, tidak berefek apa-apa. Kemudian ada yang demam-demam sedikit, ada yang mungkin sakit-sakit atau gatal di kulit atau bengkak dan lain sebagainya, sampai pada hal-hal yang mungkin akan berat jadinya. Jadi tetap yang akan memberi vaksin ya, para dokter kan juga memperhitungkan kondisi yang akan menerima vaksin kan gitu. Nah, kalau di atas itu semua ya, kan tadi ada ukuran bahwa sebuah obat atau sehelai daun atau sepotong akar itu bisa menyembuhkan tidak karena akar atau daun itu, tapi karena kehendak Allah. Ada rumus itu ya. Sebaliknya juga, wong kue nek radio murah muni, TV murah muni kok duduk, ya itu kan satu spekulasi takdir gitu ya. Sebenarnya kan tidak ilmiah sama sekali, radio digebrak-gebrak dan muni itu kan tidak masuk akal. Itu kan mengandaikan ada kabel yang copot terus nempel lagi dan seterusnya kan gitu. Nah, tapi itulah hidup kita. Jadi menurut saya diterima saja, tapi dengan tawakal kepada Tuhan. Jadi gampangnya ginilah, di Al-Quran kan ada wama romaita idh romaita walakinallah roma. Jadi baca itu mungkin 3 kali sebelum 3 kali 5 kali atau 7 kali atau berapapun malamnya Anda baca itu terus sebelum divaksin, paginya juga bisa. Itu logikanya kan, kalau engkau dilempar oleh orang jahat, sebenarnya bukan orang jahat yang melempar, tapi Allah yang melempar. Maka yang terlemparkan adalah kesejahteraan atau barokah kan itu. Nah, wama, jadi kalau engkau disuntik, yang menyuntik itu Allah. Nah, pakai itu aja.
Yang menyuntik Allah, jadi apapun kalau Allah yang nyuntik, insya Allah akan merupakan kebaikan dan kesejahteraan bagi hambanya kan. Jadi waktu divaksin membaca wirid itu gitu Pak? Itu atau sebelumnya juga enggak apa-apa. Ya sudahlah, kita positive thinking lah. Kita zon yang baik kepada Allah. Sehingga apa yang akan kita dapatkan dari vaksin itu adalah sesuatu yang berbuah baik kepada tubuh kita. Pokoknya Allah yang menentukan. Nah, vaksin dan semua produk kedokteran dan kesehatan itu harus kita pahami sebagai itikat baik manusia kepada kita, itikat baik para tenaga kesehatan kepada kita. Saya kira ala amalu biniyah rumus lainnya. Jadi kalau niatmu itu adalah menghormati dokter yang memberimu simpati dengan ngasih obat, itu kan yang diterima Allah kan zon kita apa? Niat kita kepada Allah, dan itu mungkin Allah akan menyayangi dia maupun saya kan begitu. Kalau saya pakai rumus itu dalam hidup saya, karena itu banyak orang mengatakan keajaiban, bukan keajaiban, itu rumus bagus, sederhana antara pencipta dengan yang diciptakan, itu sederhana sekali kok sebenarnya gitu. Vaksin sebenarnya juga konsep herd immunity. Herd immunity itu bisa alami, bisa melalui vaksin gitu. Nah, dengan vaksin ini mempercepat. Kalau benar-benar alami kan prosesnya lama panjang ya. Makanya dengan vaksinasi ini diharapkan cepat gitu loh. Mempercepat. Semua kan untuk memberikan meningkatkan kekebalan seseorang terhadap virus yang masuk. Nah, dari ini semua sebenarnya yang mau saya pertanyakan, yang juga masih dalam pertanyaan saya kan, apa benar kita ini tidak terpapar? Karena syarat dimasukin vaksin kan sebenarnya tidak pernah terkonfirmasi. Nah, angka yang dikonfirmasi dengan yang terjadi sebenarnya kan lebih banyak orang sudah terpapar. Orang yang tidak lapor ketika dia kehilangan penciuman, gejala yang hubungannya dengan COVID kan itu ribuan, bahkan mungkin jutaan. Jadi ketika orang, kenapa yang konfirmasi divaksin percuma? Karena dia sudah punya kekebalan gitu Pak Edot. Jadi dikasih vaksin percuma. Makanya kalau dengan anggapan seperti itu, kenapa kita menolak? Kenapa kita takut? Gitu loh. Soalnya kemungkinan dalam ruang ini semua kita pernah terpapar. Atau ya gampangannya, oh ini ada persangkaan vaksin ini malah akan bunuh saya atau malah menyakit, misalnya gitu ya, ada persangkaan seperti pertanyaan tadi ya. Kita kan jawabnya jelas, ada Allah kok. Kan yang menentukan hidup mati saya Allah kok. Wong saya juga sholat, saya juga wiritan, saya juga berbuat baik, saya juga mengurusi rumah tangga dengan benar-benar. Terus salah saya apa sehingga saya harus mendapatkan itu gitu. Jadi saya kira kekhawatiran itu boleh-boleh saja, tapi tetap harus ditemani oleh husnudzon kepada Allah kan gitu. Gitu ya. Harus tetap ditemani dengan husnudzon kepada Allah. Jadi kita tidak nolak kok. Saya juga tidak nolak, saya juga tidak mengecam, saya juga tidak mengkritik atau apapun juga. Tetapi saya kira setiap orang membutuhkan penyikapan di dalam hatinya, pikirannya yang tepat. Itu loh. Jadi kalau saya divaksin dengan mentuhankan vaksin itu juga salah. Tapi kalau saya menolak vaksin dengan saya menjelek-jelekan vaksin juga salah kan gitu. Jadi saya kira kita harus punya keseimbangan berpikir dan menilai semua ini gitu. Dan mekanismenya Cak, kita dikasih SMS bisa menolak, bisa iya. Bisa tidak, bisa ada opsi. Nah, yang nanti kita rekap adalah yang iya. Nah, ketika iya, nanti mekanismenya di Vaskes, di rumah sakit, di Puskesmas, nanti kan ada yang ragu. Nah, ketika dia ragu nanti juga dengan mekanisme dia tidak datang. Nanti datangi Babin Kantipmas. Itu pun tidak akan memaksa, hanya mengklarifikasi. Tadinya menjawab ya kok tidak datang. Jadi sebenarnya pemaksaan tidak ada. Tapi untuk nakes memang ya mau tidak mau gitu loh. Sebagai percontohan, dan nakes sendiri ya memang perlu vaksin. Uswatun hasanah. Iya, selain itu. Kalau ada orang berpikir kayak gue mateni aku, ya wis aku tak mati kan gitu kan. Ya aku sebagai nakes tak mati sik kan gitu kan. Tapi sosialisasi ke masyarakat sendiri terkait vaksin itu seperti apa Mas? Ya, dari media sudah, kemudian kita di lapangan sudah mulai, di Puskesmas sudah mulai sosialisasi. Dari sejauh bagaimana kita sebagai rakyat biasa menata sikap kita dan pandangan kita terhadap vaksin, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.